Dunia bisnis lagi lesu. Mungkin itu kalimat singkat yang cocok untuk menggambarkan kondisi dunia usaha di Indonesia saat ini. Apa dasarnya saya bilang bisnis di Indonesia saat ini lesu? Kita bahas jawabannya di video kali ini. Tonton sampai selesai agar paham sepenuhnya dan dapat menyikapinya dengan bijak. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, subscribe dulu channel ini agar Anda tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Salah satu indikator kalau suatu bisnis itu berkembang atau setidaknya mau berkembang adalah ekspansi. Nah, untuk membiayai ekspansi bisnis, sumber dananya yang utama itu ada dua, yaitu modal sendiri atau dana dari utang. Bisa utang bank atau utang dari pasar modal. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, jumlah fasilitas kredit perbankan yang belum digunakan nasabah alias undisbursed loan, saya sih menyebutnya dengan istilah kredit mubazir. Pada awal tahun 2025 itu jumlahnya tercatat mengalami peningkatan. Jumlah kredit mubazir di bank umum mencapai 2.348,9 triliun. Angka tersebut besar sekali dan meningkat 4,39% dibandingkan tahun lalu. Kita bahas teorinya sebentar nih. Apa sih itu kredit menganggur atau undisbursed loan atau yang saya sebut dengan kredit mubazir itu? Jadi sesuai namanya, kredit menganggur atau kredit mubazir yaitu fasilitas kredit dari bank yang telah dilakukan penandatanganan perjanjian dengan pihak bank atau sudah mendapatkan persetujuan komitmen dari bank tetapi belum ditarik atau belum digunakan oleh nasabah. Angka nilai kredit mubazir tertinggi ada pada Bank BCA yang mencapai 427,18 triliun atau meningkat 6,46% secara tahunan. Sedangkan Bank Mandiri mengalami lonjakan paling tinggi. Kredit menganggur di Bank Mandiri itu naik 20,91% dibandingkan tahun lalu atau menjadi sebesar 261,45 triliun. Kemudian ada Bank CMB Niaga juga mencatatkan peningkatan kredit mubazir yang jumlahnya mencapai 104,68 triliun, tumbuh 7,6% dibandingkan tahun lalu. Sedangkan Bank Permata membukukan kredit mubazir sebesar 92,1 triliun atau meningkat 4,77% dibandingkan tahun lalu. Ada beberapa penyebab tingginya angka kredit mubazir. Di antaranya yaitu karena permintaan pencairan kredit yang rendah. Kemudian yang kedua, risiko dunia usaha yang masih tinggi. Kemudian pengusaha yang masih wait and see karena faktor risiko dari luar maupun dalam negeri. Kemudian suku bunga yang tinggi juga membuat pengusaha agak males mencairkan kredit karena ini akan mempengaruhi biaya pinjaman mereka. Selain itu, situasi global juga masih menunjukkan tingginya ketidakpastian, sehingga mempengaruhi perusahaan yang berorientasi ekspor. Nah, penyebab kredit mubazir yang terakhir itu yang sebenarnya mengkhawatirkan. Tingginya ketidakpastian membuat kedua pihak, baik bank maupun korporasi, lebih berhati-hati. Terlebih saat ini perusahaan dengan orientasi ekspor dihantui oleh perang dagang yang dipicu oleh Amerika Serikat. Kalau melihat kondisi saat ini sih, menurut saya, jangankan ekspansi, justru bisnis yang ada sekarang saja dipangkas dan bahkan ditutup. Makanya angka PHK meningkat tajam. Jadi, tingginya angka kredit mubazir atau kredit menganggur ini menjadi salah satu sinyal yang mengkonfirmasi bahwa ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Telah terjadi perlambatan pada perekonomian Indonesia. Dengan tingginya angka kredit mubazir atau kredit menganggur, itu juga jelas akan mempengaruhi kinerja bank. Karena jika kredit tidak ditarik oleh nasabah, maka otomatis bank tidak mendapatkan penghasilan dari bunganya. Yang pada akhirnya bank pun tidak dapat berkembang. Jadi lengkaplah memang untuk sementara waktu dalam kondisi ketidakpastian saat ini untuk menghindari saham-saham bank, meskipun bank merupakan salah satu sektor usaha yang defensif. Demikian pembahasan kita kali ini tentang angka kredit mubazir atau kredit menganggur dan korelasinya dengan dunia usaha di Indonesia saat ini. Seperti biasa,
Pembahasan kita nggak perlu panjang-panjang lah ya, supaya nggak bosen dan supaya hemat kuota juga. Yang penting langsung pada intinya dan Anda paham serta tercerahkan. Share video ini agar makin banyak yang tercerahkan dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih atas kunjungannya dan sampai ketemu lagi di video-video menarik kami lainnya.